Masalahnya dia ini loh, men, profesional, men. Keluar dari mobil langsung kayak, ah tuh langsung kayak, sini masuk gitu, langsung gila. Emang refleksnya bagus. Tapi dia buang sampah di jalanan, happy banget, men. Lah, jadi gitu. Iya, senam dia. Palenggang patah. Normal sih kalau misalkan yang punya kos marah. Normal sekali. Buset, kasur sampai hitam begitu. Kamu ini? Pantas kamu nggak pernah mau nunjukkan kamu buka pintu. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di KDSBBS lainnya, dimana ini adalah part selanjutnya dari video terakhir, dimana gue bakal ngomongin tentang perkara tetangga masa gitu. Iya, sebuah permasalahan tentang mantan calon ketua RT yang gagal dan akhirnya ngebikin keributan ini itu segala macem. Ini akan panjang sekali, tapi sebelum itu ada perkara-perkara lainnya yang gue temuin di internet dan ini tuh cukup kocak gitu. Kayak ada tukang parkir, guys, bawa mobil, ya Allah, Honda Brio. Jadi tiba-tiba ada sebuah video gitu, kesebar aja nih, nggak ada konteksnya. Hidup lagi capek-capeknya malah lihat tukang parkir pakai mobil, gokil. Keluar dari mobil, kuncinya dipegang, dipakai buat ngunci mobil. Nah, sebenarnya video ini nggak ada konteks apa-apa kan. Maksudnya kita ngelihatnya cuman ada tukang parkir keluar dari mobil. Siapa tahu itu mobil orang minta tolong diparkirin. Siapa tahu ini sebenarnya dia yang punya Indomaret. Masalahnya dia ini loh, men, profesional, men. Keluar dari mobil langsung kayak, nih kan kunci nih, langsung kayak nunjuk orang gitu. Nah tuh langsung kayak, sini masuk gitu, langsung gila. Emang refleksnya bagus. Kejadian sendiri terjadi di Semarang. Gua sampai nemu tempatnya, soalnya gampang nemuinnya kan, tinggal patokannya Transmart ini kan. Lokasinya sendiri ada di Jalan Kyai Ahmad Dahlan, di depan Transmart Semarang. Gua nggak tahu ini namanya Transmart apa. Di dekat rumah sakit Telogorejo. Dan kalau dilihat sih sebenarnya Indomaretnya ini cukup gede ya. Maksudnya ini tipikal Indomaret yang 2 lantai gitu loh. Dan kayaknya ini adalah abangnya sih, adalah abang yang sama, cuman gua nggak tahu. Tapi dengan banyaknya mobil yang parkir di sini ya, kemungkinan besar itu dia lagi parkirin mobil. Kita nggak tahu pasti juga. Cuman mungkin saya akan meminta bantuan kepada kawan-kawan yang di Semarang. Kalau misalkan lu lewat nih, tolong sampaikan pertanyaan saya juga, apakah itu mobil bapak atau bukan. Karena kita semua yang di sosial media tuh bertanya-tanya gitu. Masa kita yang kemana-mana bawa motor parkir 2000 kalah sama abang parkir yang kemana-mana naik Brio? Adem lagi. Video sendiri dinaikin di TikTok awalnya 2 hari lalu. Dan orang langsung, ya positive thinking aja, mungkin bapaknya lagi parkirin mobil orang. Tukang parkir naik mobil, kita yang diparkirin bawa Honda Beat, gokil. Honda Beat rangka ESAF, gokil. Wah, masih di bawah tuh. Masih ke bawah tuh, kenapa ya? Cuman secara logika ya, secara matematika sederhana, gua nggak tahu lu akan bisa menerima ini dengan baik atau enggak. Tapi di kepala gua kayaknya aman-aman aja dah. Maksudnya kayaknya normal-normal aja untuk tukang parkir punya mobil. Karena gini, men, matematika sederhana, 100 motor udah 200.000. Itu per hari loh. Kita hitunglah sebulan dengan asumsi bapaknya libur seminggu sekali. Gue gak tahu ada libur atau enggak. Gak usah ya. Karyawan amat ada liburnya. Katakanlah dia masuk setiap hari selama 30 hari. Berarti 200.000 dikali 30 itu udah 6 juta. 6 juta tuh udah melebihi UMR dimanapun itu loh, Ben. 6 juta tuh kalau misalkan ya, nih tadi gue buka OLX nih ya. Terus ketemu Honda Brio 2014 nih. Harga secondnya 112. Di sini dia ada cicilannya gitu, 4 tahun per bulannya 3,7. Kalau misalkan digajinya 6 juta sebulan dikurangi 3,7, dia masih punya 2,3. 2,3 cukup lah buat hidup lah. Apalagi kita katakan di Semarang, maksudnya biaya hidupnya itu tidak setinggi di Jakarta gitu. Bisa lah, nggak ada masalah. PR-nya sih emang harus kerja lebih giat. Harus
promosi tempat itu supaya banyak motor yang parkir, lebih tepatnya. Kalau kerja lebih giat kan kita nggak tahu kan, beda-beda sudut pandangnya. Tapi bisa loh, make sense. Jadi, ayo kita bikin tempat parkir. Masalahnya lo kalau ngeliat komen-komennya tuh kayak yang udah 3 kali saya lihat gini dan itu real. Sering lihat mereka ambil uang di BCA pakai kartunya warna biru atau hitam, gokil. Oke lanjut. Ada beberapa pembahasan di video kali ini. Dan biar gua mulai semuanya dengan perkara Ibu Mas Riah yang lagi-lagi tidak udah-udahnya membuat hidup jadi lebih berwarna ya. Meskipun rada gelap warnanya karena ngelihat kelakuan mak-mak cegil. Wah cegil. Oh gue curiga cegil-cegil yang dibilang di Twitter itu ini ibu ini dah. Cegil sepuh. Wah cegil sepuh. Jadi tiba-tiba ada video gitu. Ada video yang ngasih lihat Ibu Marsia ini lagi ngebuang sampah di jalanan. Dan yang menyebalkannya lagi setelah dia buang sampah dia joget-joget. Kesel banget gak sih lu men? Bro, ini kejadiannya Oktober tanggal 10 tanggal 4 Oktober loh. 4 Oktober tuh waktu TikTok tutup by the way. Apa dia happy gara-gara TikTok Shop tutup? Gue gak tahu. Tapi dia buang sampah di jalanan. Happy banget men. Lah ya gitu. Iya, senam dia. Palenggang patah-patah malah digoyang fit. Gue nggak tahu apa alasan dia joget-joget. Mungkin dia tahu ada CCTV di sana. Terus dia menampakkan diri terus kayak aku happy. Untuk apa kamu mempenjarakan aku? Aku tetap bahagia gitu. Mungkin gue nggak tahu. Jadi yang terjadi adalah rumah Ibu Wiwik itu kan dia ada di gang yang buntu gitu kan. Jadi satu-satunya akses keluar hanyalah melewati jalan ini. Yang artinya juga kalau setiap kali dia mau keluar dia harus melewati rumah Ibu Cegil ini. Kayak kita nggak boleh ngomong kayak gitu deh, nggak sopan. Tapi untuk apa kita ngomongin kesopanan sama orang yang tidak ada sopan-sopannya ini? Berak aja di baskom dilempar ke tetangganya kok. Yang artinya Ibu Wiwik itu setiap kali keluar dia akan berhadapan sama sampah-sampah ini. Ini sampah makanan loh men. Sampah makanan dan bisa jadi sampah makanan basah yang pasti kalau misalkan busuk akan bau gitu. Lucu juga aneh, setelah buang sampah dia meluangkan waktu untuk joget-joget dan meludah 3 kali di jalan. Ya Allah. Ini dia lagi berusaha nyantet orang pakai metode pawang apa gimana sih? Kayak voodoo-voodoo di Afrika gitu loh yang harus joget-joget gitu loh. Ilmu hitam. Tapi apa maksudnya dia itu? Saya tidak paham. Kalau membuang sampah limbah dapur itu hampir setiap pagi antara pukul 5 hingga 5.30. Nggak masuk akal, stres. Kalau misalkan orang nanya, kok dia nggak berubah-berubah sih bang? Ya, dia berubah. Dia nggak ngebuang sampah ke rumah tangganya lagi, tapi sekarang ke jalan. Yang mana nggak cuman Wiwik doang yang tinggal di sini, samping-sampingnya juga ada tetangganya juga gitu. Jadi kayak sekarang ini intinya dia lagi nyari masalah sama warga sana. Kan tai. Heran gue. Kok orang kagak ada kapok-kapoknya. Oh ini yang video dia masang batu. Bocah kagak jelas banget. Astagfirullahaladzim ya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Oh, ini Netflix bisa bikin dokumenternya gak sih? Yang nonton banyak gini gue yakin. Netflix Neighbor from Hell nih. Kurang hell apa lagi kelakuannya? Hellboy. Bajunya merah lagi pas banget. Buat lo yang nggak tahu, buat lo yang nggak ngikutin perkaranya, ada beberapa video ngebahas tentang perkara ini. Sempat ada update juga. Gue kira dia udah nyerah, gue kira dia udah diusir atau nggak diterima lagi di sana, tapi tetap di sana dan kelihatan sekali dia masih happy. Padahal dia sempat dipenjara 1 bulan. Padahal ketika dia penjara tetangga-tetangganya pada syukuran, yang artinya tetangga-tetangganya juga tidak menyukai dia. Tapi dia tetap kembali untuk melaksanakan aksi-aksi anehnya ini. Gue masih nggak paham kenapa dia joget aja manggil hujan bu. Ya Allah. Gue nggak tahu ya, kayaknya emang cara terbaik untuk membuat ibu ini jerah adalah dibawa ke RSJ deh men. Direhab di RSJ gitu, karena kayaknya emang kejiwaannya udah terganggu deh. Jadi buat lo yang nggak tahu masalahnya apa, intinya gini.
Dia punya tetangga namanya Wiwik. Wiwik ini membeli rumah dari adiknya Mas Riah ini. Cuman si Mas Riah ini ingin membeli rumah itu juga, tapi harganya nggak cocok, dia nggak punya duit. Dia nggak punya duit, akhirnya rumah itu keduluan dibeli sama Wiwik. Nah, untuk mendapatkan apa yang dia mau, yaitu rumah itu, dia dari awal berniat membuat Wiwik tidak nyaman supaya Wiwik menjual rumahnya. Dan cara-cara yang dia lakukan itu sangat tidak beradab. Kayaknya dari awal emang harusnya dibawa ke RSJ deh, jangan ke kantor polisi. Lu juga gak tahu di kantor polisi itu napi-napi lain pada betah kagak sama ibu ini. Kencing di baskom, berak di baskom, mandi di baskom bekas berak. Wah, mandi tainya sendiri. Oh, astagfirullahaladzim. Maaf. Sekarang gini deh pertanyaannya, apa yang sekiranya akan lu lakukan ketika lu memiliki tetangga seperti ini? Apa yang sekiranya akan terlintas di kepala lu? Karena kalau lu mau pakai cara-cara kasar kayak santet, teluh gitu, dikirimin paku di perutnya, gua rasa gak mempan deh men. Enggak loh, gue yakin setannya minder. Lu ngirim genderuwo ke rumah ibunya, genderuwonya bingung. Wah, ini kelakuannya lebih setan dari gue, tolong gue cabut. Menurut lu, sekarang bagaimana caranya membuat Ibu Mas Ria ini kapok? Tulis opini pendapat lu di kolom komentar di bawah. Mari kita cari cara yang paling tepat. Karena apa? Karena orang yang sudah memiliki penyakit hati menahun seperti ini sepertinya tidak bisa dilawan dengan cara apapun men. Pasti malah jadi buang sampah. Coba, stres banget nih. Ada yang bikin lagi joget-joget. Semoga dibuka pintu hidayah. Kalau nggak bisa ya semoga ditutup usianya. Ya Allah. Cegil sepuh. Dari ngomongin perkara sampah yang dibuang, kita ngomongin perkara sampah juga yang ditemuin di dalam kos-kosan. Jadi ada sebuah cerita dari TikTok, di mana ceritanya ini mengenai permasalahan yang sebenarnya tuh kita udah sempat beberapa kali bahas. Karena emang ini bukan pertama kalinya. Sebelum-sebelumnya bahkan bisa gue bilang lebih parah dari ini. Cuman video yang disebar di TikTok ini akhirnya ngebuka mata orang-orang TikTok dan sadar kalau alasan dari perkara ini tuh gak cuma males. Memang irisannya tipis sekali. Tapi biar gue kasih lu tonton videonya dulu deh. Kamu apa ini maksudnya, Dik? Hah? Apa maksudnya kayak gini nih? Kamu sengaja mau merusak aku sini? Keluar kamu. Normal sih kalau misalkan yang punya kos marah. Normal sekali. Buset, kasur sampai hitam Apa begitu. maksud kamu ini? Pantas kamu nggak pernah mau nunjukkan kamu buka pintu. Sebelumnya harusnya gue disclaimer dulu. Mohon maaf yang lagi makan. Mampus. Ya, jadi gini. Semuanya bermula ketika ditemukan adanya air di koridor lantai 2 salah satu kamar kos-kosan yang ada di salah satu daerah di Indonesia lah. Orang bilang ini di Medan, tapi yang punya nggak pengen ngomongin ini di mana, nggak pengen ngasih tahu ini di mana, mungkin supaya orang-orang tetap mau ada yang ngekos di sana gitu. Takutnya ntar gara-gara ada kayak ginian orang jadi nggak mau ngekos di sana gitu. Menjaga nama baik lah sederhananya. Awalnya ada rembesan air yang turun ke lantai 1. Jadi kan ini 2 lantai. Di lantai kedua waktu dilihat koridornya tuh udah becek air. Kondisi siang hari nih, tengah hari bolong lagi panas-panas ya. Masa iya ada air sih? Akhirnya setelah dicari tahu, setelah dicek, ternyata air itu bersumber dari salah satu kamar kos-kosan yang dihuni oleh seorang gadis. Alasan kenapa bisa sampai banjir kayak gini adalah air di kamar mandinya ini kemungkinan dibiarkan nyala karena dia lupa menyalakan air. Nah,
pembuangan airnya sendiri, apa sih namanya yang di pojokan, yang bolongan, yang supaya tempat air yang ngalir itu ketutupan sama bajunya baju basah. Jadi kayak air ini nggak tahu mau lari kemana nih. Akhirnya dia merembes keluar. Dan mungkin si mbaknya ini juga nggak sadar, nggak tahu tidur, nggak tahu apa, tapi airnya juga mengisi bagian kos-kosan ini. Dan itu menjadi perkara yang sangat amat rumit. Maksudnya ini sampah banyak, tiba-tiba kena air, baunya kayak apa lu bayangin? Oh, yang lagi makan. Seperti yang gue bilang tadi, ini kan udah beberapa kali sempat kita bahas. Dan ada sebuah gangguan yang menyangkut ini, namanya adalah hoarding disorder. Hoarding disorder adalah sebuah perilaku di mana seseorang itu gemar sekali menimbun barang, entah karena merasa barang itu akan berguna di kemudian hari, entah karena barang itu memiliki ingatan, atau dia merasa aman ketika dikelilingi barang-barang atau sampah-sampah tersebut. Dan biasanya orang-orang yang mengalami kejadian ini adalah orang-orang yang memiliki depresi dalam hidupnya, depresi dalam banyak hal lah, entah kehidupan atau percintaan atau apapun itu. Meskipun demikian, ya kita nggak bisa langsung ngeklaim kalau ini adalah hoarding disorder. Siapa tahu emang males aja, karena yang gue bilang tadi, irisannya itu tipis sekali. Orang tuh di komen-komen langsung kayak, oh berarti gue hoarding disorder juga ya, soalnya gue males bersihin kamar gue. Itu beda. Itu emang udah tabiat lu jelek aja, itu males. Beda. Emang lu kagak pengen gerak aja bocahnya. Karena emang perkara masalah-masalah mental illness segala macam kan emang baiknya pergi ke psikolog kan. Dan kalau kayak gini kita nggak bakal bisa tahu pasti. Cuman yang jadi permasalahan bro, ini lu lihat kamarnya kayak apa. Kasurnya lo warna coklat. Dari info yang gua dengar, anak ini tuh sebenarnya baik-baik aja gitu kalau di luaran ya. Emang benar tadi kata bapak kosnya kayak dia nggak pernah mau nunjukin kamarnya ke siapapun itu. Tapi menurut penuturan akun TikTok ini, si anak ini tuh baik, terus bayar kos-kosan juga nggak pernah telat, selalu tepat waktu selama setahun itu. Cuman kalau lu lihat ya Allah, bantal loh. Ini didiemin sebulan lagi nih ada jamurnya kayaknya. Ini ada satu yang gue nggak tahu akan gue omongin secara baik-baik atau enggak. Tapi ini kan di kantong-kantong hijau, ini isinya sampah. Sampah di dalamnya itu adalah sampah pembalut, salah satunya. Menurut lu apa sih yang bisa terjadi ketika pembalut didiamkan di sebuah tempat sekian lama? Ya tentu mendatangkan lalat, dan ketika lalat bertelur, telurnya berubah menjadi, itu maksud gue. Jadi di dalam plastik itu sudah banyak yang geremet-geremet gitu menurut orang yang membersihkannya. Maksudnya gini, kita sebagai orang yang ngelihat sampah dikit aja kesel. Well, enggak sih, di sini banyak sampah. Tapi maksudnya ketika sesuatunya udah berubah menjadi lalat atau menjadi belatu kan pasti geli sendiri sampai akhirnya dibersihin kan. Ketika ini terjadi di sini, kemungkinan besar memang dia itu lagi punya masalah gitu. Pada akhirnya siapapun yang sempat tinggal di sini itu sudah dipulangkan ke orang tuanya. Dan orang tuanya kayaknya minta maaf atau apa. Meskipun nggak ada kalimat barang-barang diganti ya. Dari kata mbaknya sih gue denger nggak ada barang-barang yang diganti setelah semua kerusakan ini. Cuman gue nggak tahu pasti sih. Well, yang bikin respect pada akhirnya siapapun yang ngerekam itu nggak menunjukkan banget gitu wajah mbaknya kayak apa, supaya melindungi identitas dari mbaknya. Dan kalau lu lihat ya, ini yang share videonya ditanyain banyak orang terus dijawabin terus gitu, jadi kayak informasinya dapat banget. Viewsnya 47 juta men. Karena orang-orang ya mungkin baru pertama kali ngeliat ini. Sebelum-sebelumnya kan di Twitter, di IG gitu, belum ada yang masuk ke TikTok. Jadi at least sekarang lu tahu kalau yang kayak gini tuh ada penyakitnya. Jadi nggak sembarangan. Kalau misalkan ada kawan-kawan lu yang lu temukan begini juga, tolong dibantu. Kalau misalkan emang bener punya masalah ya. Kalau emang dia malas aja ya. Dan tolong. Ini kadang yang gua pertanyakan gitu dari orang-orang baru gede di internet gitu. Kita tidak boleh yang namanya self-proclaim. Kita tidak boleh yang namanya bilang kita punya penyakit ini, penyakit apalagi khususnya yang berbau mental sembarangan. Karena itu harus dibawa ke psikolog, harus urusan sama psikiatris juga.
Jangan lu tiba-tiba lu bilang kayak, oh gue punya hoarding disorder, tapi lu males aja gitu. Itu beda konteksnya. Kalau misalkan lu males, dikeprokin sama mak bapak lu yang ada gitu. Soalnya kalau lu lihat komen-komennya di sini ya, aku juga kena hoarding disorder, cuma nggak sampai begini banget. Yang namanya hoarding disorder ya begini banget gitu. Jangan yang tiba-tiba ngaku-ngaku gitu loh. Maksud gue kayak yang, nah kecuali ini gue hoarding disorder juga, tapi bentuknya uang yang warna pink dan biru. Nah kalau itu normal, itu namanya orang ya. Nah. Berak aja. Dah. Nah ya, kalau misalkan lu ada komentar tentang perkara ini, lu bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Kalau misalkan ada perkara lain sekiranya lu pengen gua buat bahas, silakan tag gua aja, gua di IG atau Twitter. Tulis opini dan pendapat lu di kolom komentar di bawah. Like, comment, subscribe. Kita ketemu lagi di lain kesempatan di video selanjutnya. Gua ada pengen ngebahas tentang orang yang katanya ngecharge Wuling REV itu. Ya menarik sekali itu sepertinya. I love you so much. Nama gue Andri. Sekian dan jadi intinya saat ini yang ada adalah RT 1 RW 8 atau bisa dibilang RT 4 RW 4 dan RT 3 RW 8 atau RT 4. Oke, jadi intinya setelah semua itu, sekarang di tempat itu ada 2 RT. Di dalam perumahan itu ada 2 RT. Yang pertama itu RT 1 RW 8 atau bisa juga lu sebut sebagai RT 4 RW 8. Apa sih? Ini malah bisa jadi end card nih, kita pusing sendiri nih. Sumpah dah.